Oke, baik Pak Adianto, mohon maaf ini saya coba bertanya ya Pak ya untuk wawancara tentang model. Nah, model yang saya buat itu model pembelajaran kuliner tetapi berbasis komunitas. Jadi nanti pesertanya adalah bisa memang itu siswa atau mahasiswa, bisa orang umum, kemudian bisa siapa saja dari usia juga tidak bebas ya, siapapun bisa ikut. Nah, kemudian di model yang saya buat ini Pak Adi, ini ada 3 proses. Prosesnya adalah yang pertama proses manajemen, ini core prosesnya, proses intinya di sini, kemudian ini supportingnya. Nah, intinya nanti saya tanyanya kan ke arah core ininya ya. Nah, ini mulai, prosesnya ya. Betul. Nah, mulai dari kebutuhan individu. Jadi awal mulanya memang belajar kuliner ini karena ada kebutuhan individu, ada kebutuhan seseorang. Kuliner ini menjadi sebuah penentu kesehatan. Jadi orang sehat, orang bagaimana kondisi fisiknya juga tergantung dari pola makan, makanan yang dikonsumsi ya. Kemudian alasan lainnya adalah kuliner ini menopang perekonomian nasional. Sebenarnya 67% kemarin sudah dilakukan penelitian. Ekonomi Indonesia terbantu dengan adanya bisnis kuliner di bisnis kuliner. Nah, apalagi di masa pandemi ini belajar kuliner menjadi sebuah tren ya, karena keterbatasan untuk aktivitas. Nah, di kuliner ini orang rata-rata akan lebih memilih masak di rumah. Nah, dari sini nanti ada kelola, nanti admin biasa, karena pengelola web saya yakin tidak usah dijelasin, sampai registrasi, login, pendaftaran. Nah, di sini nanti ada namanya proses interaktif learningnya di sini. Ada praktek, kemudian ada diskusi, kemudian ada ujian, dan ada evaluasi. Nah, cuma aplikasi yang saya buat ini berbayar dan tidak berbayar. Ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang free itu dia hanya belajar, tapi tidak mendapatkan sertifikat. Nah, kalau yang berbayar otomatis nanti dia mengikuti ujian, memiliki sertifikat gitu ya. Nah, kemudian ini awalnya dari sini ya Pak Adianto ya. Awalnya dari model, kemudian yang saya mau tanyakan sebenarnya fitur. Nah, dari fitur-fitur ini, dari model ini saya tuangkan ke dalam fitur. Fitur ini kira-kira nanti Bapak apakah setuju dengan fitur yang saya sudah buat, atau masih ada masukan, atau mungkin ada tambahan, ataupun ada sanggahan dan lain-lain yang mohon masukannya Pak Adianto yang saya hormati. Di sini ada proses fiturnya, itu ada beberapa, ada kelola, ada bahasa, ada registrasi, login, pendaftaran dan lain sebagainya. Yang saya mau tanya tentang kelola dulu Pak. Kalau Bapak kan udah paham ya tentang namanya pengelola web ya Pak ya. Iya. Karena pengelola web berarti sudah fitur kelola ini sudah bukan lagi hafal, mungkin sudah di luar kepala ya. Ini ada kelola kurikulum, kelola kategori, ada kelola pembelajaran, jenis pembelajaran, sampai dengan nanti ada kelola testimoni. Jadi ada 14 fitur yang nanti ada di kelola. Memang banyak sekali karena kita sampai pembayaran, laporan, sertifikasi, sampai testimoni kita masukkan ke dalam fitur kelola di sini. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira dari 14 fitur kelola ini masih ada yang kurang, atau mau ditambahkan, atau mau dihilangkan, atau gimana pendapat Bapak ini? Kira-kira sudah cukup atau belum? Sudah sesuai atau belum? Kalau belum sesuai, kira-kira yang pas itu yang mana gitu ya Pak? Monggo Pak. Baik Bu, terima kasih. Setelah saya amati, saya lihat bahwa fitur-fitur untuk dikelola sendiri saya kira cukup ya, karena sudah menampung semua kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan dari menu kelola ya. Ini
kalau dari saya sih cukup ya. Berarti hampir sama ya Pak ya, kalau website yang Bapak kelola ini juga nggak jauh dari ini ya? Sama ya, intinya bagaimana mengelola semua kebutuhan yang ada di khususnya untuk website ini saya kira sudah cukup. Sudah cukup ya Pak ya, terima kasih Pak Adianto. Memang kalau untuk kelola ini nggak jauh berbeda dengan Bapak mengelola website pembelajaran di SIAKAT ya Pak ya? Iya. Kemudian bahasa Pak, nanti di aplikasi saya memang ada pilihan bahasa Pak, ada bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Jadi nanti kalau misalnya yang penggunanya adalah orang yang luar Indonesia, maka dia bisa memilih bahasanya dia. Kalau ini sudah tidak ada masalah ya Pak ya. Oke ya. Nah kemudian untuk registrasi Pak Dianto, biasanya kalau sekarang kan modelnya registrasi itu langsung registrasi by email, registrasi by media sosial. Nah kalau saya memang membuatnya, saya buat karena untuk safety juga, security di dalam sistem saya buat. Jadi ada username, password, kemudian isi identitas, kemudian di situ ada status, apakah status saya adalah siswa, atau status saya instruktur, atau status saya chef, ya. Nah, kira-kira dari 4 fitur yang ada di registrasi ini ada tambahan nggak Pak? Misalnya kalau habis username, password mesti ada apa gitu? Ini cuma ada 4 Pak, memang kita simpel. Yang penting pertama itu username sama password. Oke, baik Pak, baik. Yang penting password nanti dibuat kombinasinya seaman mungkin. Jadi tidak mudah ya, Pak, ya? Iya, kombinasi untuk kombinasi. karakternya itu ya. Yang karakter. Ya. Jadi bukan hanya huruf saja, bisa kombinasi angka, huruf ataupun karakter-karakter yang spesifik gitu. Jadi lebih safe, ya, lebih aman jika hanya menggunakan misalnya huruf saja, ya, karena banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk menjebol password, ya. Paling tidak nanti minimum 8 karakter. Minimum 8 karakter. Nah, itu udah cukup. Ya, kalau dari segi fitur-fitur ini, username, password, identity sama itu sudah cukup. Ya, cukup. Oke Pak, kemudian lanjut ke login Pak, kan ini hubungannya dengan, masih ada hubungannya dengan registrasi ya. Yeah. Login tetap saya juga menggunakan username, password, kemudian lupa password atau lost password. Kemudian kalau saya akan tambahkan fasilitas belum punya akun, jadi nanti bagi mereka yang login nggak bisa, berarti mungkin dia belum punya akun ya Pak ya. Kemudian ada unduh panduan, jadi nanti saya akan bikin panduannya untuk aplikasi ini. Saya jelaskan lagi bahwa saya tidak menggunakan by email atau by media sosial karena untuk keamanan ini juga aplikasinya ya. Kalau by email atau by media sosial saya tidak gunakan, saya gunakan yang 45 saja. Kalau ini bukan 4 ya Pak, 5 ya. Username, password, lupa password, belum punya akun, sama sudah. Ya. Oke, 5. Nah kira-kira dari login ini ada yang kurang nggak Pak? Atau ada tambahan atau Bapak ada masukan? Username ada, password ada, fasilitas lost password. Oke, ini fasilitas lost password berarti untuk memperoleh kembali fasilitas password yang lupa ya. Oke, saya kira untuk di login rata-rata ya fasilitasnya ini username, password, lupa password. Nah, kemudian bagi yang belum punya akun bisa langsung daftar di situ. Apalagi ini ada tambahan untuk panduan ya, ada panduan itu sudah cukup ya. Sudah cukup ya Pak. Berarti intinya di login ini sudah memenuhi dari fitur-fitur yang ada di aplikasi pembelajaran ya. Ya, betul, untuk login ya. Nah kemudian lanjut ke pendaftaran Pak Adi. Baik. Nah pendaftaran ini memang ada 10 fitur ya, cukup ini, tetapi ini tidak semuanya nanti dipilih karena nanti ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar pilih sertifikasi
ada tambahan pengisian di dalam fitur itu ya Pak ya. Nah pendaftaran itu siswa atau calon siswa ini pilih kategori kelas dulu. Saya mau kelasnya Indonesia food, traditional food, beverage food, atau snack atau bakery dan lain-lain ya. Pilih kategorinya, kategori kelas. Nah ini supaya orang tuh belajar. Saya kan nggak suka dengan bakery, saya maunya masakan tradisional misalnya ya. Traditional food gitu saya ya. khusus memilih traditional food gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya. Saya kalau dipaksa bikin kue terus terang nggak bisa Kak. Bikin kue pasti jadinya bantat semua. Karena memang saya terus terang tidak menyukai bakery gitu ya. Kemudian di situ ada pemilihan jenis pembelajaran. Nanti pembelajarannya ini ada jenisnya, ada kelas. Jadi nanti ada dibuat kelas, grup, dan satu lagi nanti privat. Walaupun ini online, untuk privat sendiri nanti itu tergantung dari kesepakatan antara siswa dan si instruktur atau chef ya. Di luar dari sistem ini sebenarnya. Nah kemudian yang menarik lagi nanti di aplikasi saya itu saya bisa milih instruktur atau chef. Saya sukanya chef yang mana? Oh, Chef Adianto. Nah, saya lihat fotonya. Kemudian nanti di profilnya chef itu juga ini keahlian chef ini di bidang apa nih? Beverage, oriental food, snack atau apa gitu ya. Sampai dengan dia kompeten dia pernah mengikuti lomba-lomba apa saja ya, jadi nanti disitulah terlihat kira-kira saya milih yang mana gitu ya dari identitas instruktur. Nah itu ada pilihan instruktur atau chef. Nah kalau mungkin kalau yang cowok-cowok nyarinya yang perempuan yang masih muda-muda misalnya ya. Nah itu. Kemudian di situ ada jadwal. Saya bisa memilih jadwal belajar saya apakah jamnya yang pagi atau sore. Tapi ini pembelajarannya pagi dan sore. Kalau malam itu mungkin kalau privat berbeda lagi ya. Kemudian pilih sertifikasi. Nah pilih sertifikasi ini bagi yang mau sertifikat. Kalau tidak usah memilih ini. Yang pilih sertifikasi, kemudian pemilihan jadwal, tempat dan waktu ujian. Karena kalau sertifikasi otomatis nanti ada ujian. Ujiannya gitu ya. Kemudian karena sertifikasi ya mau tidak mau harus berbayar ya Pak ya. Proses pembayaran. Kemudian nanti dari adminnya ada validasi dan persetujuan pembayaran. Nah kalau si siswa ini pembayarannya melebihi dari waktu yang sudah ditentukan, memang dia akan kembali menjadi student atau yang awalnya sertifikasi berubah menjadi student biasa gitu ya. Nanti dia mau sertifikasi lagi ya dia harus memilih sertifikasi. Itu saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Seperti sistem-sistem yang saya pernah akses itu juga 2 kali 24 jam. Kemudian kalau misalnya si chef atau instruktur itu kelasnya udah penuh, itu bisa buat kelas. Dengan ketentuan nanti yang menentukan adalah admin ya buat kelas. Dia akan buat kelas baru lagi dengan jam dan waktu yang berbeda. Nah dari sini Pak pendaftaran tadi yang saya sudah jelaskan ini 10 ya Pak ya. Kira-kira masih ada tambahan atau ada masukan atau memang sudah sesuai dengan pendaftaran yang tidak jauh dari pendaftaran yang ada di website yang Bapak kelola nih si Akad. Gimana Pak Adianto? Kalau dari fiturnya ya, fitur untuk pendaftaran mulai dari pemilihan kategori sampai dengan pembuatan kelas ya. Saya kira ini sudah semuanya tercover di sini. Apalagi ini sudah ada pemilihan jadwalnya, tempatnya, waktunya itu sudah ada. Berarti ini semua sudah ada, semua komplit gitu ya. Sudah cukup saya kira untuk sebuah website untuk proses pendaftaran ya. Karena di sini sudah ada semuanya. Sudah ada semua ya. Oke, baik Pak Adianto, terima kasih nih. Ya saya juga menyesuaikan dari sistem pembelajaran pada umumnya sebenarnya. Cuma ini ada tambahan nih Pak Adianto.
saya menambahkan di sini apa namanya sertifikasi. Kalau yang lain kan ada sistem yang sama, hanya sertifikasi saya belum menemukan sistem yang ada saat ini, belum ada ke situ. Dia hanya belajar kemudian sudah begitu saja ya. Iya, ada sertifikasinya, berarti bisa pilih nanti mendapatkan sertifikat sebagai seorang chef ya. Betul. Kemudian praktek Pak Adianto, ini ada praktek setelah mereka login pendaftaran, kemudian dia langsung praktek. Nah, praktek ini memang diawali pemilihan resep. Nah, setelah pemilihan resep nanti baru dilakukan pembelajaran demo dan praktek memasak ya Pak ya. Terus kemudian setelah demo dan praktek memasak, karena ini online, maka nanti ada umpan balik. Nah, umpan baliknya itu nanti siswa yang belajar di rumah, dia bisa memanggil orang lain untuk mencoba, merasakan dan mencicipi masakan yang dia terus yang kemudian itu ya. Betul, kemudian hasilnya itu bisa divideokan atau diupload dalam bentuk video ataupun gambar. Kemudian nanti hasilnya di situ apakah rasanya cocok, tesnya sesuai atau seperti apa, nanti disitulah ada umpan balik. Nah, kira-kira dari situ Pak yang saya tadi paparkan. Untuk yang praktek masih ada kurang nggak Pak? Karena kemarin juga ada satu yang suruh menambahkan selain dari pemilihan resep. Baik. Untuk praktek menu untuk pemilihan resep ya, jadi di sini diawali dengan memilih resep masakan ya. Kemudian di pemilihan resep nanti ada breakdown itunya enggak? Bahan-bahan yang di resep ya. Iya. Pemilihan resep itu dia nanti masuk ke dalam bahan dan peralatan. Oh, oke. Berarti sudah ada di situ ya? Iya. Oke. Jadi pemilihan resepnya apa, terus nanti bahan-bahan yang ini apa, jadi dibutuhkan apa saja, alat yang mendukungnya apa. Oke. Oh, berarti cukup nih untuk ini. Kemudian untuk menu demo ini berarti di situ begitu kita milih resep, misalnya membuat roti, berarti dia juga langsung muncul untuk demo pembuatan roti dari awal sampai akhir ya. Oke. Demo berarti dia melihat demo belajarnya. Nanti bisa, karena ini online ya, bisa live atau ini ya. Nah ya, berarti bisa melihat langsung dari itu. Kemudian selain demo dia langsung praktek memasak ya, berdasarkan demo tersebut ya. Oke, cukup. Kemudian umpan balik berarti di sini nanti si peserta atau si siswa ini memberikan respon ya atas praktek masak yang dibuat ya. Oke. Tapi nanti juga ada, karena di situ nanti kelanjutannya ada diskusi setelah demo dan praktek memasak, itu juga ada namanya diskusi secara interaktif ya Pak ya. Bisa juga umpan baliknya ini nanti ya kita bisa bertanya sebagai siswa, bisa menanyakan hal-hal secara langsung sebenarnya, karena ini live atau langsung ya. Nah, dari praktek ini Pak Adi, ini kan hanya ada 4 fitur ya. Iya. Kira-kira ada yang kurang nggak Pak ininya, fitur ini? Pemilihan resep, nanti di pemilihan resep itu ada resepnya, bahannya sama peralatan yang disarankan untuk digunakan ya. Karena kemarin ada peralatan oven aja jenisnya macam-macam. Ada oven yang kaki apa kemarin tuh ada oven tuh jenisnya macam-macam. Iya, oven roti, ada macam-macam. Iya. Roti ini ovennya sebaiknya ini. Kalau membuat ini ovennya ini, jadi bingung di rumah oven satu aja nggak pernah dipakai. Yang penting kalau udah pemilihan resep itu udah ada bahannya, sudah ada peralatan yang nanti dibutuhkan, ya. Saya kira udah cukup ya. Cukup ya Pak ya. Tadi intinya Bapak setuju ya. Oke. Kemudian diskusi tadi saya sudah singgung Pak, diskusi ini tadi ada setelah mereka praktek,
dia bisa melakukan diskusi. Diskusi ini ada pemilihan topik supaya kita fokus ke dalam satu topik yang sama, ya sepreferensi kalau kita bilang. Kemudian baru pelaksanaan diskusi dalam forum. Jadi nanti ada sebuah forum yang kita bisa berinteraksi, siswa dengan guru, guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa, dan disitulah forum ini untuk mempermudah menyampaikan pesan atau siswa ke siswa atau siswa ke siswa lain atau ke guru dan lain-lain ya. Nah, ada 2 fitur itu Pak, pemilihan topik dan diskusi forum. Kira-kira ada tambahan nggak? Diskusi. Berarti nanti si siswa bisa memilih topik yang akan didiskusikan ya. Topiknya yang sesuai dengan kebutuhan dia itu apa ya? Oke. Saya kira berarti kan kalau kita udah memilih topik, berarti di situ udah ada menu pilihan bermacam-macam topik ya. Topiknya lebih dari satu. Dari situ kita bisa fokus ke dalam topik yang kita sukai ya. Topik. Kemudian kalau kita sudah memilih topik, kita bisa menentukan itu apa? Kita tahu nggak si pembicara dari itu? Kalau diskusi ini memang kita secara interaktif itu sudah ditentukan si instruktur atau narasumber atau